Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat berjumpa dengan saya Anton Pradana. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi atau teknis tata cara melakukan percetakan absensi secara manual dari menu operator di tingkat fakultas. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, silakan Anda buka browser Anda dan ketikkan alamatnya https://operator.umb-minbungo.ac.id seperti ini, atau setelah Anda buka, silakan Anda masukkan username dan password yang telah Anda miliki. Setelah berhasil login, Anda akan dihadapkan pada interface atau antarmuka seperti yang tampak pada layar. Dalam contoh tutorial ini saya menggunakan akun dari operator di Fakultas Hukum. Selanjutnya Anda dapat memilih atau mengklik menu akademik. Pada bagian aktivitas atau kelompok menu aktivitas akademik, Anda pilih cetak kartu seperti ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan, diantaranya adalah cetak KRS, artinya operator di tingkat fakultas dapat melakukan proses percetakan KRS dari mahasiswa, cetak kartu ujian, cetak absensi kuliah, cetak absensi ujian, cetak absensi ujian manual, cetak berkas ujian, dan cetak amplop ujian. Menu-menu ini dapat difungsikan seluruhnya jika semua prosedur telah dilakukan. Baik, kita mulai saja. Dalam hal ini kita akan melakukan proses cetak absensi kuliah. Maka kita klik tombol cetak absensi kuliah seperti ini. Setelah tampil menunya, maka Anda pilih jurusan atau program studi. Dalam hal ini jurusan atau program studi telah dikonfigurasi terbatas sehingga hanya prodi tertentu saja yang tampil sesuai dengan hak akses dari masing-masing akun. Dalam hal ini kita contohkan karena ilmu hukum ya. Kemudian pada ID dosen atau asisten ini dapat pula diisi. Jika diisi, maka nanti yang tampil hanya mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mencetak absensi manual dari Bapak Mario. Ini sepertinya ya kodenya. Oke, seperti ini masukkan. Kemudian kita bisa menentukan jenis kelasnya, reguler atau reguler mandiri jika ingin difilter. Kemudian kelasnya ini abaikan saja, kampusnya juga seperti itu, harinya seandainya kita ingin hanya menampilkan hari tertentu saja dari mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut, jika tidak abaikan saja. Kemudian tanggal, kemudian jumlah pertemuan. Jika ingin dicetak hanya satu pertemuan saja, maka kita klik 1 sampai dengan 1. Jika absen tersebut berisi 16 kali pertemuan, maka biarkan seperti default, yaitu jumlah pertemuan 1 sampai dengan 16. Bisa dicetak dengan menggunakan kom ataupun tidak, seperti itu. Kemudian juga data per halamannya bisa dikonfigurasi sesuai kebutuhan. Jika tidak ada perubahan, abaikan saja. Nah, kemudian ini juga judul laporan absensi bisa disesuaikan jika ada catatan tertentu. Dalam kasus tidak ada perubahan, maka kita klik lanjut. Maka di sini akan tampil seluruh mata kuliah yang diampu oleh dosen di fakultas tersebut. Oh maaf, tadi ketika kita cek absensi kuliah, ketika kita memasukkan dosen tertentu, maka ini harus di checklist seperti itu. Nah, maka yang tampil hanya mata kuliah yang diampu oleh Pak Mario saja. Jika tidak di checklist, maka seluruh dosen yang mengampu mata kuliah di program studi ilmu hukum, fakultas hukum akan tampil seluruhnya. Kemudian tahapan berikutnya adalah dengan melakukan proses percetakan. Contohnya misalnya kita ingin mencetak mata kuliah hukum waris di hari Senin di jam 8 sampai jam 10.30. Dosennya Pak Mario. Nah, setelah tampil seperti itu, kita klik tombol cetak absensi seperti ini. Nah, maka nanti akan tampil antarmuka atau daftar hadir peserta seperti yang tampil pada layar seperti itu. Nah, ini bisa dicetak dan bisa dijadikan sebagai pengganti absensi manual oleh TU. Dan ini dapat diserahkan ke dosennya sehingga nanti dapat diisi ketika dosen tersebut mengampu mata kuliah atau melaksanakan proses perkuliahan tatap muka. Nah, selanjutnya jika
Operator di tingkat fakultas juga ingin membantu dosen dalam proses input data absensi secara online, maka hal ini juga dapat dilakukan, dan hal ini dapat dilakukan pada waktu dan jam yang telah ditentukan. Nah, kita kembali ke bagian berikutnya. Kita kembali ke bagian utama dari layar. Anda klik akademik, kemudian pilih presensi kuliah seperti ini. Selanjutnya, di sini ada beberapa menu yang tampil pada menu presensi, yaitu presensi dosen, presensi mahasiswa, presensi ujian dosen, presensi ujian mahasiswa, presensi ujian pengawas, setting presensi. Nah, dalam contoh seperti tadi, misalnya kita ingin memasukkan absensi secara online. Dalam hal ini operator yang ingin membantu dosen untuk melakukannya, maka kita dapat melakukan proses seperti ini. Jika dosennya dikosongkan saja, maka nanti akan tampil yang harus Anda set adalah tanggal pelaksanaannya dan jam atau sesinya. Seperti itu. Kita contohkan saja dulu salah satu dosen, misalnya Pak Mario tadi. Seperti itu di sesi 1. Karena tadi di mata kuliah yang diampu di hari ini ada di sesi 1. Oke, kita klik lanjut. Kemudian akan tampil data seperti ini. Ya. Seperti itu. Oh maaf, kita salah, ini edit presensi dosen atau asisten, maaf. Kita pilih presensi mahasiswa, masukkan ID dosennya seperti ini, kemudian program studi abaikan, tanggalnya adalah tanggal hari ini untuk defaultnya, kemudian klik lanjut seperti ini. Maka nanti akan tampil data mata kuliah yang sedang berlangsung pada saat tersebut. Nah, kemudian seperti halnya pada akun dosen, maka pada akun operator bisa dilakukan proses edit presensi seperti ini, sehingga akan tampil data mahasiswa yang mengontrak mata kuliah tersebut. Dalam contoh ini ada 9 mahasiswa yang melakukan kontrak mata kuliah tersebut, dan data presensinya adalah H atau hadir, tapi ini belum disimpan statusnya. Nah, hal ini dapat dilakukan prosesnya oleh tata usaha dengan mengklik status kehadiran dari masing-masing mahasiswa. Jika seluruhnya hadir, maka karena default dari sistem adalah hadir, selanjutnya Anda dapat melakukan klik tombol simpan. Dan atau misalnya terjadi kekeliruan, untuk akun operator dapat melakukan proses hapus di sini. Kalau dari akun dosen tidak ada menu ini, maka dari akun operator bisa melakukannya. Anda klik mana data yang ingin dihapus di checklist seperti ini pada tombol checklist ya. Kemudian klik hapus seperti itu, maka dia akan hilang jika terjadi hal seperti itu. Namun jika tidak, maka bisa melakukan proses presensi hadir atau tidak hadir. Jika ada mahasiswa yang tidak hadir, misalnya contohnya seperti mahasiswa nomor urut 5 ini, Marjohan Alji Pangestu tidak hadir misalnya, maka klik absen, kemudian klik simpan seperti itu. Namun jika hadir seluruhnya ya dibuat hadir, kemudian klik simpan seperti itu. Kemudian absensi ini sendiri juga dapat dilakukan proses cetaknya. Nah, seperti ini. Kita bisa mengklik tombol rekap. Jadi ini adalah tabulasi yang terbentuk setelah kita klik menu edit presensi. Ini kan tadi menu yang kita ambil sebelumnya. Nah, coba Anda klik rekap, maka nanti akan tampil datanya seperti ini. Nah, jadi proses perkuliahan ini sendiri sudah dilakukan 2 kali, tanggal 19 dan tanggal 26. Pada tanggal 19 ada 2 mahasiswa yang tidak hadir. Kemudian pada tanggal 26 ini seluruh mahasiswa hadir. Seperti ini. Ini sudah kelihatan prosesnya. Seperti itu. Nah, ini bisa kita lakukan proses cetak dengan klik tombol cetak di bagian sebelah kiri atas seperti itu. Nah, ini adalah rekapitulasi dari data absen yang telah masuk ke dalam sistem. Nah, kalau diperlukan, maka Anda dapat melakukan proses cetaknya dengan cara tekan kombinasi tombol Ctrl P seperti ini. Sehingga nanti pada bagian kop yang tadi terlihat agak berantakan, dia akan merapikan dengan sendirinya. Nah, di sini terlihat data rekapitulasi dari mahasiswa tersebut, termasuk
presentasi dari jumlah kehadirannya, sehingga akan sangat membantu sekali dalam proses pemberian nilai oleh dosen kepada mahasiswa yang bersangkutan. Baik, demikian saja tutorial atau petunjuk teknis cara melakukan percetakan absen manual melalui akun operator di tingkat fakultas dan proses pemberian nilai, proses absensi secara online yang dilakukan atau dibantu oleh operator di tingkat fakultas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.